Yang ketiga, dakwah. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab dakwah, yang berarti memanggil, menyeru, dan mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih, ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata, seperti santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Setelah kita dari video tadi kita ketemu sama bahwasanya dakwah itu adalah sebuah langkah dalam membuat kebaikan. Nah, di sini dalam membuat kebaikan itu kebaikan seperti apa? Nah, kebaikan itu adalah mengajak ke jalan yang benar, itu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kegiatan dakwah ini bisa dilakukan melalui lisan maupun tulisan, maksudnya berupa teks ataupun secara langsung berbentuk dipanjangkan. Selanjutnya, dakwah itu terbagi di dua bagian, yaitu dakwah perempuan dan dakwah laki-laki. Nah, dakwah perempuan itu dinamakan daiyah dan dakwah laki-laki itu dinamakan dai. Nah, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Oke, baik. Aku sekalian, nanti ibu akan menjelaskan terkait sasaran dan tujuan berdakwah. Nah, sasaran dan tujuan dakwah itu sudah ada dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dan zaman Nabi Muhammad SAW. Dan setiap tujuan dan sasaran itu tetap sama dan ada perubahan sama sekali. Nah, ada dua kategori sasaran dakwah. Yang pertama yaitu untuk mengajak orang lain dari orang yang baik menjadi lebih baik lagi, untuk meningkatkan kualitas dan kualitas amalnya. Nah, yang kedua yaitu untuk mengajak orang lain dari yang dia tidak berbuat baik hingga menjadi orang yang baik. Nah, di sini dapat dikategorikan, misalkan kita mengajak orang tersebut bertaubat. Nah, cara bertaubat tersebut adalah dengan cara kembali ke jalan Allah atau dikatakan dengan taubatan nasuha. Caranya seperti apa? Nah, caranya itu adalah dengan tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Caranya itu yang pertama dengan sholat taubat, dengan mandi taubat, dan yang kedua itu sholat taubat. Ini ibu bertanya kepada kalian semua, siapa yang bisa menyebutkan salah satu tujuan dari dakwah? Ya, silakan. Tujuannya yaitu beriman hanya kepada Allah SWT dan tidak melakukan kemusyrikan, atau bisa disebut dengan tauhid atau akidah. Mantap, betul sekali. Ada lagi yang bisa jawab? Saya Bu, ya, silakan. Dan seluruh aplikasi yang diberikan oleh Allah SWT atau ikhlas Allah. Ada lagi yang bisa jawab? Masih paham? Selanjutnya ibu akan bertanya lanjut kepada kalian. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan salah satu syarat dari dakwah? Ya, terus silakan. Syaratnya itu perbuatan, sikap, atau tingkah laku. Nah, ini kan kami sudah menyebutkan nih salah satu syaratnya adalah perbuatan maupun tingkah laku. Nah, ibu bertanya nih, kenapa itu kategorikan syarat dari dakwah? Karena kita perlu menjadi teladan yang baik atau suatu hasanah, serta menunjukkan tingkah laku yang baik agar mendorong tingkat keberhasilan dalam berdakwah. Betul sekali, betul. Bu, kalau begitu berarti saling berbuat atau tingkah laku maupun kata-kata juga ada di orang lain. Betul sekali, nomor 2. Karena tadi kan kita belajar dari pengertian dakwah, sasaran, tujuan, dan dari dakwah. Sekarang ibu minta kalian buka yang masing-masing. Kalian analisis secara individu terkait
Terus bagaimana bisa diskusi kalian? Evaluasi itu seperti apa? Evaluasi itu agar dakwah yang sudah dijalankan bisa berjalan dengan baik dan tujuan dakwah dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai dengan harapan, maka harus dilakukan evaluasi. Luar biasa. Terus, berarti kalau tadi ya kertas kalau cuma dulu ya nanti bisa dilanjutkan juga. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, sekalian bisa lihat di depan dari hasil diskusi kita hari ini siapa yang dapat menyimpulkan? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi kesimpulan dari dua kelompok ini bahwasanya pendidikan yang itu ada tiga, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Dan ketiga hal tersebut harus ada dan saling berkaitan agar dakwah berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Luar biasa. Nah, itu sama semuanya. Oke, karena diskusi kelompok sudah selesai, bisa kembali ke tempat duduknya seperti semula. Pada pembelajaran kali ini, gua akan menunjukkan terkait materi yang sudah kita pelajari. Bahwasanya hari ini kita sudah mempelajari terkait pengertian dakwah, tujuan, sasaran, maupun media dakwah. Nah, perlu kita ingat bersama-sama bahwasanya dakwah itu adalah menyeru untuk mengajak pada kebaikan. Nah, dalam mengajak kepada kebaikan ini tidak dibatasi usia. Maksudnya itu seperti maupun orang muda, orang tua, orang yang melakukan dakwah, karena konteksnya itu dibatasi kebaikan. Nah, misalkan kalian bertanya, Bu, misalkan saya punya mesin cukup, apakah saya boleh ikut dakwah? Jawabannya tentu boleh, karena berdakwah itu tidak hanya dalam konteks ceramah, akan tetapi kita bisa dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan si Risma mengajak si siapa namanya? Surti untuk sholat. Surti kita sholat yuk, Surti kita ngaji bareng yuk. Nah, itu merupakan salah satu contoh mengajak dalam suatu kebaikan. Itu sangat mudah bukan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Udah Bu, oke. Nah, selanjutnya Ibu akan mengevaluasikan teman-teman kalian terkait pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalian perhatikan ya. Yang pertama, pengertian dakwah. Mengajak dalam hal kebaikan, Yang kedua, bagaimana cara berdakwah. bisa-bisa maupun perisai, Apa saja salah satu contoh media dakwah? langsung atau online menggunakan media sosial, Sebutkan macam-macam manajemen dakwah. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Tepat. Sampai sini dari materi yang sudah kita pelajari, boleh kita sudah diskusi kelompok dan lain sebagainya. Adakah yang ingin kalian tanyakan denganku? Gak ada Bu. Paham? Alhamdulillah kalian semua sudah paham ya, insya Allah. Paham sekali. Nah, sampai sini. Oke, ya karena insya Allah paham semua ya. Hanya untuk mengetes kemampuan kalian, Ibu akan memberikan tugas rumah untuk kalian, yaitu membuat teks dakwah. Dan di depan kalian presentasikan di depan kelas. Nah, teks dakwahnya bisa kalian cari secara mandiri, baik itu secara online maupun bisa juga kalau kalian mau kreatif bikin sendiri ya. Mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sebelum tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu tolong pada Imam doa. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih berdoa ya. Berdoa sesuai dengan Karena tadi Ibu memberikan salah,